Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dunia Ibu Indonesia. Di video kali ini, saya akan sharing mengenai perlengkapan MPASI yang paling penting, simple, dan semuanya terpakai atau anti mubadir. Pasti banyak ibu-ibu, terutama ibu baru, yang bingung harus membeli alat apa saja untuk MPASI bayinya. Dan apakah harus semua alat MPASI yang ada di pasaran kita beli? Kebutuhan alat MPASI sebenarnya tergantung dengan keadaan masing-masing keluarga. Secara umum, saya akan merangkum alat MPASI yang paling sering dibutuhkan. Semua alat ini harganya terjangkau dan mudah didapatkan, dan pastinya terpakai selama masa MPASI bayi. Nah, langsung saja saya tunjukkan satu persatu peralatannya. Yang pertama ada saringan kawat, lalu telenan, pisau, mangkuk untuk tempat makan bayi, sendok bayi, lalu ada piring bayi, gelas bayi, plastik klip kecil, wadah makanan bertutup, lalu ada chopper, selanjutnya panci kecil bertutup, lalu ada fry pan, spatula, dan ada panci kukus. Lalu yang terakhir ada kursi makan bayi. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing peralatannya secara rinci. Yang pertama, panci kukusan. Panci kukus ini sangat berguna untuk mengukus bahan makanan yang akan kita buat MPASI seperti kentang, wortel, atau lainnya. Selain itu, bisa digunakan mengukus snack MPASI. Untuk ukurannya, pilih yang sesuai kebutuhan ya, dan pastikan bahannya aman dari zat berbahaya. Bisa pilih yang bahannya stainless steel karena lebih murah dan aman. Panci kukus ini bisa memakai yang sudah ada di rumah ya, jadi tidak perlu membeli. Yang kedua, ada panci kecil bertutup. Panci ini penting untuk memasak bubur bayi. Kalau bisa, pilih yang anti lengket agar bubur tidak mudah lengket di permukaan panci. Selain untuk memasak bubur, panci ini bisa untuk aneka makanan lain seperti pasta, mie, sup ketika bayi sudah lebih besar. Selanjutnya, ada fry pan. Fry pan ini berguna untuk membuat aneka MPASI tumis atau goreng seperti mie, telur dadar, atau lainnya. Pilih yang bahannya aman, bebas dari bahan berbahaya. Jika ibu di rumah sudah memiliki fry pan, ibu tidak perlu membeli lagi. Yang keempat, ada pisau dan telenan. Pisau dan telenan ini berguna untuk memotong bahan MPASI sebelum kita masak, dan juga untuk memotong makanan yang sudah siap makan ketika bayi sudah agak besar. Pastikan memisah antara pisau dan telenan untuk bahan mentah dengan bahan matang ya.
agar tidak terjadi kontaminasi. Yang kelima, ada saringan kawat. Saringan kawat ini berfungsi untuk menyaring bubur MPASI sesuai tekstur untuk bayi 6 bulan sampai 7 bulan. Tekstur bubur saring adalah yang paling direkomendasikan oleh para ahli karena mempercepat bayi untuk naik tekstur. Saringannya pilih yang diameter besar jika ingin lebih mempercepat proses penyaringan. Yang keenam, ada chopper atau blender. Blender atau chopper sangat berguna untuk menghaluskan tekstur MPASI yang akan dimakan bayi kita. Terkadang ada bayi yang belum bisa makan dengan tekstur saring, jadi bisa menggunakan chopper atau blender. Selain itu, chopper ini bisa digunakan untuk menghaluskan aneka protein seperti daging yang akan dimasak untuk MPASI. Chopper untuk MPASI ini tidak harus beli khusus jika di rumah sudah ada, dan pastikan chopper dicuci dengan bersih sebelum digunakan. Yang ketujuh, ada wadah MPASI kecil-kecil bertutup. Nah, benda ini sangat kita butuhkan untuk menyimpan MPASI, terutama untuk para ibu yang bekerja. Ketika kita sudah memasak MPASI untuk porsi sehari, kita bisa menyimpan MPASI dalam wadah kecil di kulkas untuk sekali makan. Jadi lebih praktis karena tinggal memanaskan satu wadah. Pilih yang bahannya dari kaca atau plastik BPA free sehingga bisa dipanaskan. Yang kedelapan, ada mangkok atau piring dan sendok makan bayi. Mangkok dan piring makan bayi penting untuk wadah bayi ketika makan. Pilih yang bahannya BPA free. Untuk sendok bayi, pilih yang tidak tajam atau keras pada ujungnya agar nyaman saat makan. Selain itu, ada piring khusus yang bisa digunakan bayi untuk belajar makan sendiri. Piring ini berbahan silikon dan ada suction di bawahnya, sehingga menempel di meja dan tidak mudah ditarik oleh bayi. Kesembilan, ada gelas bayi. Bayi tidak boleh terus-menerus minum melalui dot, karena tidak baik untuk kesehatan giginya. Secara bertahap, bayi harus diajari melepas dot dengan cara minum melalui sedotan, kemudian melalui gelas. Gelas bayi penting untuk mengajari bayi minum air melalui gelas, sehingga bayi tetap terjaga kesehatan giginya. Yang ke-10, ada plastik ziplock kecil atau plastik kecil. Plastik ini berguna untuk mengemasi bahan-bahan MPASI yang akan kita masak. Bahan-bahan MPASI ini kita simpan di freezer untuk porsi sehari, seperti ayam, ikan, daging, udang, dan lain-lain. Dengan mengemasi bahan per sekali masak menggunakan plastik ini membuat lebih praktis dalam memasak MPASI dan mengurangi kerepotan ibu setiap harinya. Yang terakhir, ada high chair atau kursi makan bayi. Dalam memilih kursi makan bayi, harus diperhatikan aspek berikut. Yang pertama, kenyamanan. Dan yang kedua, mudah dibersihkan. High chair berguna untuk mengajari bayi makan di kursi makannya sendiri, sehingga dapat disiplin makan ketika sudah agak besar. Nah, itulah beberapa peralatan MPASI yang paling dibutuhkan. Sekian dulu sharing peralatan MPASI esensial dan anti mubadir dari saya.
Pastikan membeli sesuai kebutuhan dan jangan hanya sekedar ikut-ikutan tren ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dunia Ibu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.